Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi murid Yesus yang benar, yang berkenan. Wow, dari Sydney. Ya Theo, puji Tuhan kamu sudah gabung. Dari Lampung, puji Tuhan Winin. Semuanya ya, puji Tuhan. Nah, bagaimana kita menjadi murid Yesus yang benar? Woi, Pak Agus, Bandung, hebat sekali. Mas, kena stroke, Pi. Kena stroke? Oh ya? Iya. Ada di rumah sakit atau di rumah ini sekarang? Di rumah sakit, rumah sakit Padalarang. Oh ya, di Padalarang. Gimana keadaannya, stroke-nya? Sudah membaik, Pi. Terima kasih. Puji Tuhan. Sejak kapan itu? Sudah 3 hari, Pi. Puji Tuhan, mujizat terjadi. Ya, baik. Amin. Kita Terima lanjut. kasih, Pak. Ya. Bagaimana kita menjadi murid Tuhan Yesus yang benar? Ya. Kenapa kita harus belajar ini? Karena di dalam firman Tuhan, kita ini tidak disebut orang Kristen. Tapi kita disebut murid. Nah, saudara, semua kita tahu. Kalau mendengar kata murid, maka cirinya cuma satu. Yaitu suka belajar. Oke ya, woi Ita, puji Tuhan bisa gabung. Ya. Kalau kita menjadi murid, berarti kita suka belajar. Awas yang ngomong, apa ciri murid? Suka makan. Awas ya, bukan itu. Nah, kalau kita suka belajar, ini yang menjadi kerinduan Bapa di surga dalam kehidupan kita. Yaitu harus belajar, belajar, belajar. Maka itu setelah 4 Injil, kita menemukan sebuah kitab di Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul. Nah, di dalam Kisah Para Rasul ada 28 pasal. Saudara, ternyata dari 28 pasal Kisah Para Rasul itu, kata yang paling banyak, yang dominan disebut yaitu murid. Ya, murid. Jadi kita ini bukan orang Kristen, tapi murid. Nah, maka itu ketika gereja ketika gereja tidak mengungkapkan kembali kata murid, lalu hampir semua gereja, ya termasuk yang di negara mana saja, maka nyebutnya orang Kristen, warga gereja. Padahal tidak. Tuhan maunya kita disebut murid. Tolong catat itu. Nah, ciri murid cuma satu lagi sekali, yaitu suka belajar. Nah, tolong perhatikan. Kalau kita belajar, ini penting. Seharusnya setiap murid itu belajar hal-hal baru, pelajaran baru, atau hal-hal yang sudah lama diketahui. Ayo, bagaimana jawaban kita? Kalau kita ini murid dan suka belajar, bagus. Tapi kita belajar hal-hal baru atau hal-hal yang sudah lama, yang sudah kita tahu. Mana jawabannya? Belum keluar ini. Saya tunggu. Baru. Dari Bandung sudah ada yang jawab. Baru. Hal baru. Puji Tuhan. Hal baru. Ya. Hal baru. Terima kasih Tuhan. Nah saudara. Tapi faktanya. Woi. Dari lapas mana menjawab? Hal baru. Sebentar. Pasuruan. Puji Tuhan. Hal baru. Nah. Tapi faktanya. Lihat aja gereja. Hal baru. Ya, woi, dari Atlanta sudah gabung juga. Faktanya ketika gereja mendapat pelajaran hal-hal baru dari Roh Kudus, tidak sedikit gereja menyebut sesat itu. Awas, sesat. Nah, ini kan menyedihkan. Maka itu kita lihat fakta. Khotbah-khotbah di gereja pasti hal-hal yang sudah banyak kita ketahui.
Karena kalau ada hal-hal baru yang tidak sesuai doktrin gereja masing-masing, maka disebut sesat. Dan biasanya pengajarnya itu, abatuannya itu nggak boleh diundang lagi ke situ. Karena dituduh membawa pelajaran baru. Nah, ini masalah terbesar di dalam gereja Tuhan, sehingga kita yang seharusnya jadi murid yang disiapkan untuk suka belajar, dan kalau belajar itu hal-hal baru, karena dikatakan sesat dan itu tidak sesuai peraturan gereja kita, tidak sesuai doktrin kita, akhirnya yang namanya murid jadi bosan belajar. Karena ngulang lagi. Nah, ini saya ulangi, masalah terbesar di dalam gereja Tuhan. Nggak ada hal baru. Cuma pengulangan. Ya, istilah saya, cuma ditambahin bumbu ini dikit, bumbu itu sedikit. Saudara, padahal seorang murid harus suka belajar. Dan yang dipelajari oleh murid adalah hal-hal baru, bukan yang lama. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa mengajarkan hal-hal yang baru? Lalu pertanyaan berikut, apa gurunya nggak capek kalau terus menyiapkan pelajaran yang baru? Enggak. Karena guru yang mengajar kita itu guru yang luar biasa. Kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Ya, Roh Kudus yang mengajar. Betul, Melisa. Maka itu ada hal-hal baru yang tidak akan membosankan. Ya, udah. Yohanes 14 ayat 26. Semangat ya. Kalau kita diajar hal-hal baru, maka itu ciri atau tanda. Ya, maaf, jangan ada yang marah, jangan ada yang tersinggung. Saya kalau bicara ini, satu-satunya ciri, satu-satunya tanda bahwa gereja yang isinya murid-murid Tuhan Yesus, dengarkan, ya, hanya ada satu tanda saja, hanya ada satu cara saja. Semua murid kalau masuk kelas atau sedang disiapkan untuk belajar, dan murid-murid tahu bahwa hari ini kita semua pasti mendapatkan hal-hal yang baru. Coba jawab pertanyaan saya. Kira-kira murid-murid itu semangat belajar atau loyo atau lemes? Nah, ini ciri gereja yang benar. Tapi maaf, ciri ini, tanda ini hampir tidak ada di dalam gereja. Memang semangat ke gereja, apalagi setelah pandemik 2 tahun itu nggak ada ibadah tatap muka. Begitu dapat kesempatan, wah rame. Tapi maaf, ramenya bukan karena menantikan pengajaran baru, hal-hal baru, tapi ramenya karena sudah lama nggak ketemu, maka saling bertemu semuanya. Nah, bukan itu. Maka itu kita harus jujur pada diri kita sendiri. Setiap kali kita dapat berita, ayo kita belajar. Tanya, semangat gak? Kalau saudara tahu bahwa waktu yang ditetapkan untuk kita belajar, dan kita tahu akan ada hal-hal baru, pasti kita semangat. Tapi kalau kita tahu yang diajar ya hal-hal itu lagi, maka kita jadi bosan. Saudara, kita nggak usah bilang tentang Roh Kudus dulu. Saya baca dulu ya ayat yang sudah disampaikan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Perhatikan yang belum pernah baca ayat ini. Apa tugas dan fungsi Roh Kudus sebagai penghibur yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus? Yang belum pernah tahu, catat. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan guru besar kita yang hebat ini
tidak hanya mengajar tentang segala sesuatu, hebat dia. Lihat kalimat yang terakhir di ayat 26 Yohanes 14 ini. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, di dalam teori mengajar, sehebat-hebatnya seorang guru, tetapi kalau yang diajarkan nggak pernah bisa diingat oleh murid-muridnya, maka dengan kata lain seorang guru itu dia gagal. Nah, bagaimana caranya supaya murid-murid bisa ingat yang diajarkan itu? Ternyata hanya ada satu cara. Kalau yang mengajar itu bisa tahu kebutuhan yang diajar, maka begitu yang mengajar menyampaikan kebutuhan yang diajar, pasti yang mendengar pelajaran itu, murid-murid itu, loh hebat juga ya. Yang selama ini jadi pertanyaanku, wih hari ini aku dapat jawaban. Ngerti nggak contoh ini saudara? Nah ternyata bukan begitu. Yang ada di dalam gereja, maaf. Ada yang khotbah. Setiap ibadah pasti ada yang khotbah. Tapi ya hanya seputaran hal-hal yang sudah sering didengar. Maka itu jemaat tidak bisa bertumbuh di dalam kebenaran. Nah, kalau semua guru itu mampu mengajar yang sesuai dengan kebutuhan hati hidup murid-muridnya, maka pelajaran yang disampaikan guru itu akan mudah diingat. Karena memang itu merupakan kebutuhannya. Nah, siapa pribadi yang bisa tahu tentang keadaan murid-murid yang sedang belajar itu? Nggak ada manusia tahu. Hanya Roh Kudus yang tahu. Saya ulangi, hanya Roh Kudus yang tahu semua yang dibutuhkan oleh yang sedang belajar. Maka itu semua kita para pengajar harus hidup 100% bergantung kepada Roh Kudus. Karena Dia yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh semua yang ingin belajar bersama kita. Keren sekali kalau kita melihat fakta itu. Jadi Roh Kudus itu guru hebat yang mampu mengajarkan segala sesuatu. Wih, segala sesuatu itu artinya bukan banyak loh. Saudara nggak boleh berkata segala sesuatu banyak, bukan. Segala sesuatu itu semua. Hal apa saja. Ini hebat sekali. Oh oke. Ya Budi nanti akan dikasih tahu. Yang di Kopeng kapan jamnya belum tahu. Tapi yang pasti tanggal 9, 10, 11. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi saudara, kalau tiap hari kita bisa belajar hal-hal yang baru, maka belajar itu jadi semangat. Karena menantikan hal-hal baru yang pasti akan menyegarkan jiwa kita semuanya. Nah, maka itu rekan-rekan saya, para pengajar, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara warga binaan yang dapat kesempatan untuk berbagi firman di saat-saat tertentu, saya pesan kepada semua warga binaan, belajar, minta pimpinan Roh Kudus. Waktu saudara berbagi di antara sesama warga binaan, maka yang saudara ajar akan semangat. Karena mereka tahu kalau saudara mengajar ada hal-hal baru. Wih, itu membuat yang diajar pun jadi ingin tahu lagi, ingin tahu lagi, ingin tahu lagi. Karena ada hal-hal baru yang sangat luar biasa. Baik, kita lihat ayat yang berikut. Kolose pasal 3 ayat 10. Nah, hal-hal baru itu dimulai di mana? Ya, saya ulangi, hal-hal baru itu dimulai di mana? Ternyata
bukan dengan baca buku-buku yang baru. Tidak. Mendapatkan hal-hal baru itu dimulai di mana? Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru. Ini loh kerennya itu di sini. Yang terus menerus diperbaharui. Saudara, ini luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih ada yang komen itu. Betul. Roh Kudus selalu mengajarkan hal-hal yang baru. Walaupun setiap hari belajar. Ya, saya baca lagi Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru. Yang terus menerus diperbarui. Saudara perhatikan. Ini dahsyat sekali. Apa saja yang Roh Kudus sudah kerjakan di hidup saudara dan hidup saya. Saya ulangi. Apa saja yang Roh Kudus sudah kerjakan di hidup kita. Ternyata enggak statis. Enggak vakum. Enggak diam. Tapi terus menerus diperbarui. Itu hidup kita. Itu diri kita. Wah, saya harus berikan contoh. Ini salah satu anak saya. Philip teriak yang gabung. Nah, dia ini sekarang dipakai Tuhan jadi artis. Ya, seorang pelukis. Tapi menggunakan. Itu yang aneh. Wijen hitam. Jintan. Ya, biji-bijian yang kecil-kecil itu. Nah, saudara, belum ada itu orang yang pernah kepikir. Dan puji Tuhan, ya, lukisannya yang dari biji-bijian itu, kalau Papa nggak salah, Philip bisa sampai ke Presiden ya, Joko Widodo. Ya, Kalis, dokter hebat. Ya. Nah, ini contoh. Saya kenal anak saya ini nggak punya background itu. Tiba-tiba Tuhan berikan ide, Roh Kudus beri ide. Coba kamu ngelukis. Tapi dengan biji-bijian yang kecil-kecil, saudara. Bukan biji kacang, kedelai. Itu enak kalau kedelai ini kecil-kecil. Bayangkan wijen hitam. Ya, biji apa lagi itu? Pokoknya kecil-kecil. Nah, dari mana idenya? Dari Roh Kudus. Yang terus dikembangkan. Saya tahu berapa kali saya berkunjung untuk mengunjungi saudara anak-anak saya warga binaan. Ternyata di dalam lapas juga banyak yang bisa berkreasi. Ya, terus kembangkan itu. Itulah Roh Kudus yang memberikan ide-ide sehingga saudara tidak statis. Nah, jadi saudara, Kolose 3:10 ini luar biasa. Kalau di dalam hidup kita yang Tuhan sudah kerjakan. Dan ternyata sekali dia bekerja di hidup setiap kita. Ini dahsyat. Setelah sekali Tuhan bekerja di hidup kita. Ternyata itu enggak stop. Menurut Kolose 3:10 itu berkembang terus. Diperbarui dari hari ke hari yang terus menerus. Untuk memperoleh pengenalan yang benar. Menurut gambar penciptanya. Saya baca TSI-nya. Sekarang kita sudah diberikan pakaian yang baru. Yaitu hidup yang baru. Yang semakin hari loh. Berubah. Semakin hari berubah. Supaya lebih mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Tuhan pencipta. Yang menjadikan, nah TSI-nya lebih jelas. Tuhan pencipta yang menjadikan hal ini di dalam diri kita. Saya suka kalimat ini. Ya, Philip, Papa akan doakan supaya makin kreativitasmu makin tinggi. Saudara lihat TSI-nya ini. Yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita.
Nah, sekali dia bekerja di hidup kita, ternyata itu nggak stop, nggak berhenti. Akan terus berkembang. Siapa yang dari Lepas Pasuruan yang buat celengan itu? Yuda. Ya. Berapa waktu yang lalu saya ketemu Yuda di Surabaya. Wih, dapat cerita, dapat foto. Ternyata Presiden Jokowi juga sempat membeli celengan yang dibuat oleh Yuda di Lapas Pasuruan dari kertas koran yang dipilin, dilinting sampai kecil seperti tali. Hebat sekali, itu kreativitas. Jadi betul saudara, apa yang Roh Kudus kerjakan di hidup kita tidak stop, tidak statis. Dia bergerak terus. Begitu Roh Kudus bekerja, dia nggak pernah stop. Saya baca lagi TSI. Sekarang kita sudah diberikan pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah supaya lebih mencerminkan ya sifat-sifat Yesus sendiri. Tuhan pencipta yang menjadikan hal ini pakaian baru yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dia pencipta yang menjadikan hal ini di dalam diri kita. Karena kita sudah mengenal dia melalui Yesus. Saudara lihat alam semesta ini. Alam semesta ini luar biasa. Apanya? Keragamannya. Ya, kekayaannya. Dengan semua jenis yang unik. Kalau kita melihat bunga, melihat binatang tertentu, lihat warna-warni di alam ini. Pasti semua kita mengakui. Tidak ada pabrik sehebat apa yang bisa membuat warna seasli warna yang diciptakan Tuhan. Betul tidak? Enggak ada. Ini luar biasa. Nah, itulah Bapa kita di surga. Maka itu sangat menyedihkan kalau ada gereja. Tidak ada hal-hal baru yang dinyatakan, yang diajarkan, yang disampaikan, yang diberikan, yang ditunjukkan. Berarti gereja itu tidak hidup bergantung kepada Roh Kudus. Lalu bergantung pada siapa? Maaf, saya berkata lagi, kepada doktrin. Karena doktrin itu baku dan kaku. Tidak boleh diubah sama sekali. Dan bukan cuma nggak boleh diubah, tetapi semua yang megang doktrin itu harus ada di dalam putaran doktrin. Tidak boleh keluar sama sekali. Satu kaki aja melangkah tidak boleh. Maka itu di antara gereja, kalau kuat pegang doktrinnya, maaf. Antar gereja itu pasti sering berkelahi karena nggak cocok dengan doktrinnya. Nah, Roh Kudus tidak begitu. Saudara lihat alam semesta ini. Mereka nggak kaku. Mereka tidak baku. Tapi berkembang terus. Terus dan terus. Saudara lihat bagaimana teknologi yang dipakai oleh manusia. Teknologi apa saja. Baik dari yang sederhana sampai yang paling canggih. Semua teknologi harus melalui proses dua hal. Inovasi dan evolusi. Maka itu teknologi ini dahsyat sekali. Karena ada inovasi yang baru terus dan ada evolusi. Nah, dari situ keluar kreativitas yang tidak membosankan. Oh, hebat anak saya ini, Bu Pendeta Mila. Oh ya, Papi lupa itu ucapan selamat ulang tahun ke Jeffrey. Ya. Saudara, hebat sekali kalau Roh Kudus selalu mengilhami kita. Ya, kalau Roh Kudus selalu mengilhami kita,
tidak akan pernah bosan. Saudara lihat saja. Nggak usah ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan, sudahlah. Kita nggak usah bicara. Memang hebat. Siapa pernah ngelihat motif kain yang dibuat oleh manusia? Pernah nggak saudara kagum? Nggak ada habisnya ide, kreativitas, inovasi. Orang menciptakan kain. Betul? Bukan cuma dari warna. Dari motifnya. Nggak habis-habis. Itu bukti yang luar biasa. Kreativitas, kreasi manusia. Nah, apalagi kalau Tuhan yang bekerja. Wah, sudah. Kita tidak akan bisa menyetopnya. Betul, orang yang kreativitasnya tinggi. Ya, dengarkan. Orang yang kreativitasnya tinggi. Justru orang itu nggak bisa diam. Terus nggak puas dengan apa yang sudah dia buat. Dia ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Dan itu tidak salah. Justru harusnya seperti itu. Sehingga kekayaan otak kita, daya cipta kita itu. Diwujud nyatakan, dibentuk di dalam kreativitas itu. Dengan cara apa saja. Bahkan kalau kita melihat fakta, orang-orang yang hebat dalam seni, orang-orang yang hebat dalam kreativitas, justru mereka tidak mempergunakan barang-barang yang mahal. Betul tidak? Maka itu kita sering melihat dari barang-barang bekas. Maaf, bahkan tidak sedikit orang yang berkreasi, yang selalu punya inovasi dan mengevolusi apa saja, menemukan bahan-bahan kreativitasnya dari tempat sampah. Mendengar kata sampah rasanya bagaimana? Tapi fakta. Oke Rara, Opa senang sekali Rara ikut belajar. Ya, ini cucu saya baru umur 7 tahun tapi suka belajar. Ya, hebat Rara. Terus ya, oke. Setuju nggak kalau saya ngomong fakta itu? Oh, ada yang komen. Berarti, ngacok kamu. Berarti orang kreatif unyeng-unyengnya ada 2 ya. Karena nggak bisa diem. Nah, itu, apa itu? Nggak ada faktanya itu Ron. Awas kamu ya. Oke. Ayo kita tanya kepada diri kita sendiri. Hidup yang merasa bosan. Ya, jangan marah saya ngomong ini. Hidup yang merasa bosan. Itu penyebabnya cuma satu. Nggak ada yang baru di hidupnya. Dengar ya. Orang yang hidupnya merasa bosan. Berarti nggak ada yang baru di hidupnya. Maaf. Supaya saudara sadar. Kolose 3:10. Ini yang saya akan tekankan betul-betul. Kalau orang itu merasa bosan dalam hidupnya. Karena nggak ada yang baru. Maka itu dari waktu ke waktu. Hari ganti hari. Minggu ganti minggu. Bulan ganti bulan dan seterusnya. Nggak ada yang baru. Maka itu dia bosan. Padahal Kolose 3 ayat 10. Yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Lahir baru yang cuma sekali itu. Lalu kita diberi pakaian manusia baru. Ternyata pakaian yang kita pakai sebagai ciptaan baru yang sekali Tuhan buat lewat pertobatan kita. Lewat kuasa darahnya. Menebus kita. Membebaskan kita. Ternyata itu diperbarui terus menerus. Nah, coba jawab. Semua manusia yang mengalami
pembaruan terus menerus. Nggak mungkin dia merasa bosan. Nggak mungkin. Saudara, sudahlah. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang ikut belajar sekarang ini. Maaf. Mungkin berapa hari terakhir atau mungkin dalam minggu terakhir. Saudara jenuh, saudara bosan. Hidup ini nggak tahu mau ngapain. Hari ini firman ini mengajar kita. Berarti saudara sedang stagnan. Sedang mandek. Sedang macet. Tidak ada hal-hal baru. Padahal, lagi sekali, Kolose 3:10 yang Tuhan buat di hidup kita, itu pasti hal-hal yang baru. Puji Tuhan, David dari Atalanta gabung juga. Binuko, apa kabar? Ya. Ngerti nggak, saudara? Maka itu, seorang pengajar yang tidak pernah mengalami inovasi di hidupnya. Seorang pengajar yang tidak pernah mengalami pembaruan yang terus-menerus. Pasti dia akan merasa bosan dengan dirinya sendiri. Nah, kalau dia merasa bosan dengan dirinya sendiri, itu karena dia tidak mengizinkan Roh Kudus untuk menginovasi, untuk mengevolusi dirinya setiap hari. Oke, Yusuf, selamat kuliah kamu ya. Nanti bisa dengar rekaman lagi. Oh, dari Lampung ada yang komen. Jadi, kalau hamba Tuhan tidak pernah mengajar hal-hal baru, apakah Roh Kudus tidak ada di hidupnya? Atau memang dia tidak mau belajar karena sudah merasa sempurna? Dua-duanya. Kalau tidak, ya karena dia terlalu kuat megang doktrin. Ya, jadi setiap saat, bukan cuma setiap hari, harus ada inovasi, ada pembaruan. Oh, Philip, terima kasih. Ini ada tulisan bagus dalam bahasa Indonesia. Tolong perhatikan ya, ini di Facebook. Kalau sudah bosan atau suka bosan, berarti udah waktunya buat terobosan. Terima kasih Philip. Tulisan baru ini. Bosan, B-O-S-A-N. Jadi kalau ada yang sudah bosan, itu waktunya buat terobosan. Supaya tidak bosan. Keren ya istilah ini. Terima kasih nak. Kamu berikan hal baru. Buat Papa juga ini istilah yang baru. Jadi kalau saudara mulai bosan, berarti saudara sedang tidak ada terobosan di hidup saudara. Hebat sekali. Ya, Roh Kudus itu selalu memberikan hal-hal yang baru. Yang Tuhan selalu sediakan buat kita. Dengan kalimat begini. Saudara percaya ya? Di hati Tuhan kita. Di benak Bapa kita di surga. Di dalam kuasa Roh Kudus itu. Tidak ada yang membosankan. Selalu menyegarkan. Selalu menyenangkan. Selalu membuat semangat. Karena hal-hal baru yang Tuhan sediakan. Semua kita sudah hafal. Ratapan 3:23. Selalu baru tiap pagi. Bukan tiap hari. Pagi. Kenapa Tuhan menulis pagi? Ya karena kalau pagi itu kita memulai hari yang baru. Nah, pagi-pagi sudah diberikan hal yang baru. Selalu baru tiap pagi. Maka itu tidak akan membosankan. Terima kasih Bapak. Roh Kudus memberikan kita hal-hal baru setiap saat. Satu kali, saya lupa itu tahun berapa. Tapi saya ingat, saya ngajak seorang anak saya dari dari Semarang terbang ke Jakarta. Nah dia ini pertama kali naik pesawat. Nah saya sudah tahu kalau saya ngajak orang pertama kali naik pesawat, saya pilihkan kursinya
yang di dekat jendela. Pasti ingin lihat bagaimana. Nah, saya belum pernah ngajak orang yang pertama kali naik pesawat seperti anak yang saya bawa dari Semarang ke Jakarta. Saya perhatikan. Terus dia ngeliatin jendela. Nah, padahal sudah tinggi sekali terbangnya. Lama-lama saya tanya, karena dia serius, karena nggak kelihatan apa-apa di bawah. Jadi saya jadi ingin tahu, kamu ngeliatin apa? Karena dari tadi papa ngeliat kamu serius sekali. Kaget saya, karena saya pun nggak pernah kepikir. Dia ngomong begini, Pak, awan itu saya lihat. Awan, ya kenapa dengan awan? Terus dia senyum. Masa papa nggak pernah perhatikan? Ya, saya bilang pernah. Tapi maksudmu bagaimana? Ini yang luar biasa. Ternyata Pak, sepanjang perjalanan ini tidak ada awan yang bentuknya sama. Puh, saya kaget juga. Betul juga. Nah, saya nggak pernah mikir itu. Saudara lihat, siapa yang buat itu? Ya, secara ilmiah, ya karena bentukan uap ini, karena angin yang bawa awan itu. Oke. Tapi itu pun kita bisa kagum. Awan saja dibentuk gak ada yang sama. Maka itu kalau hidup kita membosankan, makasih Philip, papa pakai istilahmu. Kalau hidup ini bosan, karena gak ada terobosan. Ya muter-muter hal yang sama, hal yang sama, hal yang sama. Terus. Ini yang Tuhan ingin. Apa yang Roh Kudus kerjakan itu selalu baru. Kalau ada orang yang suka buat kue, ada orang yang suka masak, percaya nggak? Orang-orang seperti itu selalu ingin ada inovasi. Resepnya diganti-ganti, bumbunya coba diganti ini, ganti itu. Wajar. Karena selalu cari kreasi yang baru. Namanya kreasi pasti yang baru. Nggak mungkin kreasi kembali yang lama. Itu namanya mengulang. Nah, kenapa Pet? Oh iya, hari ini ada Mitinorangsa. Nah, maka itu kalau ada di antara kita nggak pernah menikmati yang baru, ada yang salah. Woi, puji Tuhan, ini hamba Tuhan hebat. Walaupun lagi terbaring di rumah sakit, ya nulis Roh Kudus selalu memberi hal yang baru. Hal baru ingin hidup yang lama, ya, hal baru ingin maksudnya apa? Dan berkreatif untuk membuat yang baru. Betul, yeah. Bagus. Luar biasa itu. Ya, jadi walaupun terbaring di rumah sakit, tetap bisa menikmati hal-hal yang baru. Ya. Amin. Amin. Iya. Saudara, maka itu kalau setiap hari, setiap saat kita menikmati hal-hal baru, hidup ini nggak membosankan. Akan terus berkembang. Dan yang lebih hebat lagi, setiap hari kita menantikan, apalagi ya? Ada apa lagi nih? Wih, ada apa lagi itu? Roh Kudus itu hebat sekali di dalam mengerjakan apa saja. Wih, Philip ada di Facebook saya. Istrinya Yuli ada di Instagram. Keren ini kalian dua. Oke. Ya. Wih, Pak Ernest Madur, berkreasi terus ya untuk sekolahan kita. Oke, kita lihat ayat yang berikut. Pak Ceki siap-siap setelah ini ya. Ya. Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Apa sih yang Papa perbarui terus dalam hidup kita? Terima kasih Tuhan untuk hal-hal baru yang Tuhan berikan, yang Tuhan sediakan buat kami semua. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Saya baca beberapa terjemahan yang lain. Perbaruilah roh pikiranmu. Supaya roh pikiranmu dibarui di dalam kamu. Hendaklah hati
hati dan pikiranmu dibaharui seluruhnya. Karena itu, biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh Roh Tuhan. Biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh Roh Tuhan. FYI-nya Filipus. Jadi roh dan pikiran kita. Sekarang, semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Saudara bayangkan, kalau Papa bekerja di hidup kita dan setiap hari diperbarui roh dan hati kita, dahsyat sekali. Dari lapas Metro, seperti kita hari ini melihat hal baru dan yakin esok dapatkan hal baru juga. Betul, setiap hari dari Shantar, berarti setiap pagi kita harus penasaran. Hal yang baru apa yang Papa sediakan hari ini untuk hidup kita, betul. Maka itu kita nggak pernah bosan dalam hidup. Dalam pokoknya begini ya saudara. Kalau kita murid, maka guru besar kita, yaitu Roh Kudus, akan mengajarkan hal-hal baru, kreativitas yang baru. Dan kita nggak akan bosan. Dan apa yang dikerjakan baru di hidup kita, maka kita pun akan berbagi, mengajarkan kepada banyak saudara untuk mereka juga bisa menikmati hal-hal baru. Karena di hidup kita setiap saat itu ada hal baru. Dari Nabire, terima kasih firman-Nya. Kalau firman-Nya pindah ke dalam hati kita, maka gampang mendengarkan suara Roh Kudus. Puji Tuhan, amin. Betul, Tinus. Kalau firman-Nya di hidup kita dan dikerjakan oleh Roh Kudus, tidak akan membosankan. Saudara-saudara, anak-anak saya warga binaan, walaupun saudara terkurung di 4 dinding lapas itu, izinkan Roh Kudus terus membuat hal-hal baru di hidup saudara. Sehingga tidak bosan. Taati pimpinan Roh Kudus. Semua saudara, warga binaan, nikmati hidup yang baru setiap saat bersama Roh Kudus. Pikiran baru, hati baru, setiap saat. Maka kalau pikiran baru, hatinya baru, semua cara kita mendengar, nggak ada yang salah. Cara kita melihat, nggak ada yang salah. Cara kita berpikir, nggak ada yang salah. Kenapa? Kalau bicara salah, itu pasti yang lama. Kalau yang baru, nggak akan salah. Karena belum terjadi. Nah, hidup seperti itu menyenangkan. Haleluya.